Halo, apa kabar teman-teman? Dan dengan saya Bung Ropan, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita akan membahas tentang Indonesia yang bermain imbang 0-0 dengan Vietnam dalam pertandingan leg pertama babak semifinal Piala AFF yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Dan ini merupakan hasil yang saya pikir cukup baik ya buat kita. Permainan ada peningkatan dan menyulitkan bagi Vietnam. Vietnam sulit untuk bisa berbuat banyak kali ini. Ya, tidak seperti biasanya mereka bermain karena kita jauh lebih bagus di dalam hal bertahan kita. Ya, bagaimana mencegah setiap serangan-serangan Vietnam. Dan mereka memang mendapat kesulitan sepanjang laga melawan tim kita. Sayang memang kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Hasil imbang 0-0 ini membuat kita harus bisa bekerja lebih keras lagi dalam pertandingan kedua di Hanoi, Stadion My Dinh. Dan kalau kita ingin lolos, tentunya kita harus bisa memenangkan pertandingan. Tapi sebenarnya kita punya peluang yang bagus sekali, terutama di babak pertama dalam pertandingan kemarin ya, di GBK. Sayang ada beberapa peluang yang tercipta, itu tidak bisa menghasilkan konversi menjadikan gol oleh pasukan Sintayong. Padahal kalau bisa dilihat penampilan Vietnam itu tidak seperti yang dibayangkan. Mereka agak menyeramkan atau bagus, kuat, dan ternyata untuk bisa menciptakan peluang aja susah bagi Vietnam. Mereka bahkan sepanjang pertandingan hanya 4 kali menembak, percobaan menembak ya. 2 on target. Ini yang terburuk bagi Vietnam dalam mereka melakoni pertandingan demi pertandingan yang ada di Piala AFF edisi kali ini. Tidak seperti biasanya, Vietnam selalu bisa melepaskan tembakan tuh on target tuh di atas 2. Bahkan percobaan menembak tidak pernah mereka hanya 4 kali. Itu lebih, ya bahkan bisa sampai di atas 7 kali, 10 kali. Tapi lawan kita, mereka tak bisa berkutik. Ini bagian dari taktik strategi dari STY, saya kira untuk bisa menampilkan permainan terbaik, ya dengan starting levelnya yang sulit untuk dibayangkan sebelumnya. Ini ada perubahan yang fundamental menurut saya, dengan berani tidak memainkan dari awal Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Spaso, ya, Egy yang tidak dimainkan. Justru yang dimainkan adalah Yaakob Sayuri yang bermain di depan itu bersama dengan Dendi. Jadi ada seperti bermain dengan 3-5-2, jadi dengan 3 pemain belakang yang berdiri depan penjaga gawang Nadeo. Itu ada Fakhrudin, kapten kesebelasan, dari Rizky dan Jordi Amat. Nah, kemudian ada 5, itu Asnawi bergerak dari sisi kiri, flank, sisi kanan. Kemudian dengan Pratama Arhan di kiri, dan 3 di tengah itu adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, serta Marcelino. Marcelino posisinya lebih didorong agak ke depan, ya, untuk bisa membantu Yaakob Sayuri dan Dendi. Taktik dan strategi memang yang luar biasa yang saya lihat. Dan apa yang dilakukan oleh STY ini banyak menumpuk pemain-pemain di tengah. Ya, ini berhasil untuk meredam kekuatan Vietnam yang kuat di tengah, terutama dengan Du Dong Hoon yang sangat bagus, kapten kesebelasan mereka. Ada Van Khoyet, Doang Hai yang bagus juga, dan mereka tidak bisa berbuat banyak sepanjang, bahkan striker terbaik mereka juga Nguyen Thien Dit itu harus ditarik keluar karena merasa frustrasi untuk bisa menembus pertahanan Indonesia. Saya melihat bahwa Jordi Amat bermain dengan bagus, terutama dengan Mark Klok. Makanya Mark Klok ini tidak tergantikan selalu karena bermain baik sekali ya untuk bisa bertahan, bermain sebagai double pivot bersama dengan Rahmat Irianto. Organisasi di lini belakang cukup bagus ya. Bahkan saya pikir ini luar biasa, mendekati, kalau saya bikin penilaian itu 80%. Ya. Mereka bermain dengan solid sekali dan menyulitkan bagi pemain-pemain Vietnam untuk bisa menciptakan peluang, bahkan untuk bisa mencetak gol. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana Vietnam mengalami kesulitan ya. Mungkin ada sedikit bagi Vietnam lebih penguasaan bola ada di mereka, tapi kan itu tipis penguasaan bola dengan kita ya. Jadi tidak begitu jauh. Namun kalau bisa melihat kita lebih bagus dalam hal melakukan percobaan menembak. Kalau mereka cuma 4 kali, kita masih ada 8 kali percobaan menembak secara total ya. Bahkan di babak pertama itu ada 6-7 kali kita bisa melepaskan tembakan, ada 2 on target. Mestinya kita bisa memenangkan pertandingan. Ya itu yang bilang saya. Kepemimpinan juga wasit kurang begitu bagus. Wasit asal Oman, Omar Mubarak ini, aduh terlalu gimana ya, banyak merugikan juga buat kita. Karena semestinya ada pemain
Vietnam yang bisa mendapat kartu merah ketika mengambil Dendi dengan sangat keras ya. Itu kalau nggak salah Van Hal ya, tapi tidak diberikan kartu pun. Ya sulit sekali wasit dari Oman ini untuk bisa mengeluarkan kartu. Ya, bahkan untuk mengeluarkan kartu kuning pun agak berat. Padahal ini pemain-pemain kita ada beberapa yang harus mendapat kartu kuning karena bermain dengan keras. Yang tadi Van Hal ini yang harus diusir dari lapangan, tapi tidak ada apapun yang dilakukan oleh Omar Mubarak. Ya, sayang sekali dalam pertandingan ini ya. Untuk ke depan memang pihak AFF ini harus bisa melihat juga wasit-wasit yang bagus dalam hal memimpin pertandingan. Ya, harus cermat bagaimana memimpin laga, ya, tidak seperti yang kemarin ya, yang terjadi. Dan kita masih berharap bahwa pertandingan di leg kedua ini akan menjadi jauh lebih bagus buat tim nasional kita, tim Indonesia. Walaupun kita akan bermain tandang, tetapi jangan takut kalau bermain seperti kemarin. Saya rasa Vietnam akan berpikir juga, ya, akan ketar-ketir juga menghadapi kita, karena mereka merasakan bagaimana mereka begitu sulit untuk bisa menembus pertahanan kita. Ya, untuk menciptakan, mengkreasi menjadi peluang ya untuk di depan gawang Nadeo itu berat buat mereka karena organisasi pemain belakang kita bagus, terutama bagaimana dengan dua gelandang kita yang terus bisa bergerak dengan Rahmat Irianto bersama dengan Klok. Ya, semoga semua pemain kita ini bagus ya, bugar ya, tidak ada yang mengalami cedera yang berat ya ketika kita akan bertarung pada tanggal 9 Januari yang akan datang di Maidin Stadion. Dan kita masih punya harapan, ya. Tidak perlu gentar, tidak perlu takut walaupun bermain tandang, karena rekor tandang kita juga oke. Ya, kita tidak mudah untuk dikalahkan oleh Vietnam, dan pasti bagi Vietnam dengan pelatih mereka Park Hang-seo akan juga mengevaluasi kenapa mereka bermain tidak sebagus ya yang diinginkan oleh pelatih mereka Park Hang-seo. Ini kan akan menjadi catatan buat mereka di saat akan menghadapi Indonesia. Ya, semoga kita bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa lolos ke final Piala AFF kali ini. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk review hasil semifinal di leg pertama Piala AFF yang berkesudahan kacamata tanpa gol antara Indonesia dan Vietnam. Ingat, bola itu bulat, giring terus.